3. Ronde pertama. Baiklah, mari kita bermain, kata sang penemu permainan dan pakarnya yang tidak dapat diperselisihkan lagi. John Priest melihat Charles membentangkan kedua tangan ke punggung kursi dan menyandarkan punggungnya supaya cahaya matahari sore itu dapat menyentuh wajahnya. Suatu pembukaan permainan yang simbolis, begitu menurut penilaian John. Seolah-olah Gabor sengaja menghadapkan tubuhnya ke cahaya matahari, sebuah ilustrasi dari sifat terus terang. Namun sikap itu adalah sikap simbolis yang disengaja. Sungguh, pikir John, dia bisa melihat bahwa Charles menyukai gagasan, bahwa lawan-lawan mainnya melihat simbolisme tersebut. Tetapi kemudian menjadi cukup pintar untuk menolaknya sebagai bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga simbol yang tidak akurat, sebuah trik bisu. Sebab dia benar-benar tidak percaya bahwa memalingkan muka ke arah matahari dan menunjukkan sifat terus terang yang sebenarnya. Dan demikian John berpikir lebih lanjut. Barangkali ini juga merupakan pujian kecil, karena Charles percaya bahwa Anda cukup pintar untuk tidak menilai isyarat tubuh tersebut dari permukaan saja, melainkan mengetahui bahwa tindakan secara sengaja dan simbolis membuka diri dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa dia tidak membuka diri. Bisa saja Charles memang ingin meregangkan tubuhnya. Charles mengubah arah dan bersandar pada meja yang acak-acakan itu sambil menempatkan siku tangannya di atas papan marmernya. Dia menoleh ke samping kepada Mark, dan matanya yang coklat tampak tenang dan memancarkan kehangatan. Sejujurnya Mark, katanya, aku terkadang cemburu pada gairahmu untuk melakukan penelitian. Tatapannya tertuju pada Python selama beberapa detik lagi. Keinginan untuk berbicara lebih banyak bergulat dengan penyesalan karena telah berbicara begitu banyak. Seuntai senyum yang muram menghiasi mulutnya yang anggun. Alisnya bergerak naik ke arah belahan rambutnya yang hitam legam. Giliranmu, Mark. John baru berada 2 hari di Budapest. Dia tidur di lantai kamar kakaknya. Kerjanya hanya menyusuri jalan-jalan dengan membawa peta yang sudah out of date. Terkadang kakaknya memperkenalkannya dengan setengah hati kepada teman-temannya. Dia baru saja bertemu dengan kelompok orang di kafe keropet ini. Tetapi bahkan dia juga curiga bahwa Charles tidak cemburu pada penelitian Mark. Gabor sesungguhnya mengatakan kepada lawan mainnya yang berasal dari Kanada itu bahwa dia betul-betul tidak tertarik pada profesinya. Dia baru saja mengatakan suatu hal yang sudah jelas. Bagi seorang pengusaha kapitalis, obsesi kesarjanaan Mark yang begitu bergairah terhadap masa lampau adalah hal yang patut ditertawakan. Dan Mark bahkan telah mulai tertawa. Perhatian Mark terpalingkan oleh seorang pelayan wanita yang berjalan melewati meja mereka. Scott mengingatkannya, giliranmu, kita memutar ke kanan. Dan Mark membuat isyarat kecil bahwa perhatiannya telah kembali kepada permainan mereka. Meskipun tampaknya dia masih ingin memperhatikan si pelayan lebih lama lagi. Sebuah permainan kecil, sikap terus terang yang menurut John masih amatir dibandingkan pembukaan sang maestro tadi. Kau tahu, kata Mark dengan aksen Kanada yang bernada mendatar. Dia tampak agak terkejut mendengar dirinya sendiri berbicara secara demikian. Aku sebenarnya mulai tergairahkan oleh sepatu-sepatu bot itu, katanya mengacu pada sepatu bot kuku yang menutupi kaki hingga setinggi lutut itu, yang menghiasi kaki semua pelayan di keropet, yang terdiri dari wanita-wanita berusia 18 hingga 65 tahun itu, yang juga memakai rok mini warna kuning dan apron yang bertali-tali putih. Kelima orang barat itu merasa bingung mengapa orang-orang yang sudah beberapa bulan berada di era pasca komunisme itu tidak mau melepaskan sepatu kuku mereka dan menggantinya dengan sepatu yang lebih menunjukkan semangat yang sama seperti yang mereka perhatikan
yang sama seperti yang mereka perlihatkan ketika merubuhkan pemerintah yang tirani itu. Dalam kejadian apapun, bahkan orang yang masih baru dalam permainan Sincerity itu niscaya menyadari bahwa seorang laki-laki yang sedang menulis buku tentang sejarah populer nostalgia telah melihat para pemandu sorak Kanada bergaya bebas dan memakai sepatu-sepatu boot seperti itu selama hidupnya. Mungkin sekali tidak akan tergairahkan oleh model seperti itu dalam kontes ini. Emily Oliver menggerak-gerakkan kepalanya ke depan dan ke belakang, mencoba memutuskan apakah dia harus percaya kepada pernyataan Mark. Dia menggigit bibir bawahnya dan memeriksa Mark dengan energi yang nyata kelihatan. Bahkan dia mengucapkan, Akhirnya dia tampak menyadari bahwa dia sedang bersikap betul-betul transparan. Dan dia berupaya bersikap tenang. Setiap orang melihat perubahan ini dan mereka tersenyum menahan tawa. Anda seorang penipu ulung, Nona. Stop. Anda yang menciptakan permainan yang aneh dan mengerikan ini. Jadi, maaf jika saya membutuhkan sedikit latihan. Anda tahu apa yang normal dididik untuk berkata benar. Dia menggertakkan gigi-giginya, menarik nafas dalam-dalam dan bersiap berbohong. Dan John Priest pun jatuh cinta. Tepat jam 5:15 di hari Jumat petang, bulan Mei 1990. Emily memicingkan sebelah matanya dalam sebuah parodi komplotan yang berkata, selama ini saya berjuang melawan depresi yang serius. Maksud saya, masa-masa yang sangat gelap, di mana saya merasa betul-betul tidak berdaya. Setelah terdiam sesaat, reaksi terus terang pun keluar dari Mark and Scott. Bahkan Charles pun tersenyum lebar, meskipun dia berusaha untuk tetap menunjukkan sikap hormat terhadap permainan yang sedang berjalan. Emily sendiri terpaksa melihat kepangkuannya. Saya akan tahu bagaimana memainkan permainan ini, katanya. Kalian lihat saja nanti. Akan tetapi John tidak tertawa. Dia sedang menyaksikan betapa pada akhirnya kehidupannya terungkap. Dia sedang melihat seorang wanita yang tidak mampu berbohong. Dan dia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa wanita ini salah satu dari sebuah khazanah kehidupan yang langka. Dia melihat bahwa Emily seperti diungkapkan oleh kebohongannya, tidak pernah mengenal depresi syaraf dan karenanya hidup di dekat permukaan kehidupan. Emily menganggap bahwa lapisan-lapisan ganda kesadaran diri dan identitas adalah beban yang mudah disingkirkan. Dia merasakan kontraksi yang asing dari otot-otot di sekitar mata dan menggarukkan gigi-gigi bawahnya ke bibir atasnya. John tidak sempat berlama-lama menikmati momen tersebut, karena Scott segera mengambil gilirannya. Dengan senyum kemenangan, dia mengatakan, "Aku betul-betul gembira bahwa John berhasil menemukanku di Budapest ini." Emily mengangguk-angguk gembira menyambut ungkapan sentimen persaudaraan itu. Mark dan Charles melihat ke tangan mereka masing-masing. Betul. Seperti impian yang menjadi kenyataan. Seorang pelayan yang berwajah murung berjalan melewati meja permainan mereka. Dan John melambaikan tangan dengan penuh harapan dan sedikit berhasil menarik perhatiannya. Tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam bahasa Hungaria. Scott telah menghabiskan waktu 5,5 bulan mengajar bahasa Inggris di kota ini. Juga hampir sama saja dengan adiknya. Mark sendiri telah mengambil kursus privat bahasa Hungaria selama sebulan, tetapi tidak ada hasilnya. Emily sendiri mengakui bahwa dia hanya mampu mengucapkan kata-kata tertulis dan melakukan percakapan-percakapan yang sangat sederhana berkat pelajaran harian yang diterimanya di kedutaan. Maka John lalu berpaling meminta bantuan kepada Charles Kapor yang menguasai bahasa Hungaria dan Inggris. Kedua orang tuanya adalah orang Hungaria yang melarikan diri ke Amerika tahun 1956. "Uker Egi Romkolot," kata Kapor kepada pelayan yang berwajah kaku itu.
Dan tanpa menjawab apa-apa, si pelayan pun pergi. "Yesus, apa yang kau katakan kepadanya?" tanya John. "Bukan apa-apa. Aku hanya mengatakan bahwa kau meminta rum dan Coca-Cola lagi." "Tetapi dia tampak sangat marah," kata John sambil mengeluh. "Mungkin karena aku seorang Yahudi." Sementara secara fisik ucapan John memang tidak dapat disangka lagi. Penjajakan yang dilakukannya terhadap sentimen antisemitisme pada pelayanan Hongaria telah merusak suasana di meja permainan. Tetapi kakaknya segera menghiburnya dengan berkata, "Tidak, pelayan di sini memang semuanya begitu. Mereka juga begitu terhadapku. Oke, apapun yang terjadi, sekarang giliranku," kata John, dan kapor bersiul perlahan memuji tindakan John. Dan yang dapat disebut sebagai permainan yang baik meskipun masih baru. Permainan Sincerity tampaknya lahir dalam keadaan matang dari kepala Carles Kapor dan di kalangan orang-orang muda bangsa Amerika, Kanada, dan Inggris yang berdatangan ke Budapest pada tahun 1989 sampai 90. Popularitas permainan itu merupakan salah satu dari sedikit minat bersama dan masyarakat orang-orang asing di kota ini. Carles telah menjelaskan aturan-aturannya pada bulan Oktober tahun 1989. Saat dia tiba di kota ini yang kata orang tuanya adalah rumahnya yang sejati. Dia memainkan permainan itu di larut malam itu dengan sekelompok orang Amerika di sebuah bar dekat Universitas Budapest, dan permainan itu segera menyebar luas bagaikan penyakit sosial yang tidak begitu berbahaya tetapi tidak dapat disembuhkan, menurut kata-kata Scott. Virus tersebut menyebar ke kalangan guru-guru yang mengajar di kursus-kursus English as a second language, kelompok-kelompok musik bumi maupun jazz, dan mitra-mitra junior di biro-biro hukum. Di kalangan orang-orang dalam di kedutaan, permainan ini secara olok-olok dijelaskan dan dimainkan setiap hari. Ia juga dimainkan oleh turis-turis, artis-artis, dan para penyair serta screenwriters dan kaum boheman baru lainnya. Setiap hari Sincerity ramai dimainkan selagi Budapest mulai bergairah menyambut orang-orang asing yang ingin melihat sejarah baru, atau berbelanja di pasar yang galau, atau mencari ilham seni yang baru dari kota yang telah dirobek-robek oleh perang dingin itu, atau sekedar ingin menikmati suasana eksotik sebagai orang Amerika, Inggris, atau Kanada. Meskipun orang dapat merasakan bahwa izin seperti itu akan segera habis waktunya. Ronde kedua. Carles menatap tajam pada John dengan ekspresi yang dimaksudkan untuk menyampaikan pesan. "Kamu tidak akan menyukai permainan ini, tetapi aku harus mengatakan yang sebenarnya," dan berkata, "Aku datang suatu waktu sesudah euforia pasca komunisme ini habis, saat orang-orang Hungaria akan menyadari bahwa mereka tidak dapat hidup dengan kadar demokrasi yang terlalu besar. Mereka akan menyadari bahwa mereka memerlukan penguasa yang agak kuat dan keras, dan mereka akan membuat pilihan yang benar. Sebuah Hongaria yang kuat dengan filosofi nasional, korporatis yang sejati." Dia berhenti berbicara, menatap tajam pada John dan Scott, dan menutup kata-katanya. Seperti di awal tahun-tahun 40-an. Mark berkata, "Seperti dikatakan oleh ayahku, rasa sakit kita harus ditempatkan dalam perspektif yang tepat. Selalu ada orang yang keadaannya lebih buruk dari kita. Itulah penghiburan yang abadi." Emily mengatakan, dunia ini berisi lebih banyak orang baik daripada orang jahat. Aku benar-benar percaya hal itu." John bisa melihat dengan jelas bahwa Emily memang betul-betul mempercayai hal itu, dan dia tahu dasar keyakinan ini sangat langka dan luar biasa. Adalah sesuatu yang tidak dimilikinya
tetapi diperlukannya untuk hidup secara penuh dan bermakna. Dia juga melihat bahwa peraksaan berbohong 2 kali merupakan tekanan yang terlalu berat untuk Emily, dan sekarang dia menghadapi tantangan berbohong 2 kali lagi guna menyelesaikan permainan. Scott benar-benar tidak ingin memperoleh kemenangan puncak dalam permainan itu, berpaling pada kemungkinan yang lunak. Aku lebih suka PES daripada Buddha. Dia memang tinggal dan bekerja di bukit-bukit Buddha di seberang sungai Danube, jauh dari pinggiran-pinggiran perkotaan PES yang datar. Membosankan, kata Gabor pelan. Tidak sesuai dengan gengsi permainan. Sialan kau, balas si guru bahasa Inggris. John, yang pesanan rum dan Coca-Colanya sudah datang, diantar oleh pelayan wanita yang lain, berkata, 15 tahun dari sekarang orang-orang akan berbicara tentang artis-artis dan pemikir-pemikir Amerika yang tinggal di Praha pada tahun 1990-an. Itulah tempat di mana kehidupan sejati sedang berjalan sekarang ini, bukan di sini. Dia meraih gelas minumannya yang secara salah ditempatkan oleh pelayan di depan mat. Tetapi tangannya menyenggol gelas Gabor dan menjatuhkannya ke pangkuan Scott. Scott melompat berdiri dan menerima uluran taplak dari Emily yang menyiramkan air Karpatian ke atas cairan pekat yang tumpah ke atas celana pendeknya. Hisap saja dengan lap, jangan digosok, saran Emily dengan penuh kepedulian. Ronde ketiga. Harus kuakui, kata Gabor pelan-pelan ketika Scott sudah duduk lagi. Untuk sesaat aku merasa cemburu ketika Emily begitu memperhatikanmu, Scott. Carles melihat Emily, kemudian memalingkan muka sebelum menambahkan ia membiarkan nafasnya keluar melalui mulut. Dan soal membersihkan celanamu itu, katanya pula, seolah-olah kesimpulan terhadap komentarnya itu dapat menyembunyikan kebenaran yang memalukan. John berhenti bernafas, tercenung oleh penghalang yang tiba-tiba merintangi rencana hidup yang telah disusunnya selama setengah jam terakhir ini. Ia terpaksa mengakui bahwa ada secara pribadi di meja permainan itu yang tidak diketahuinya. Dia akhirnya menghibur diri dengan kemungkinan 75% bahwa Carles hanya berdusta. Di lain pihak, dia ingat bahwa ketika menjelaskan aturan-aturan, Carles telah mengatakan, salah satu aspek yang paling indah dari permainan ini adalah bahwa para pemain itu sendiri terkadang tidak tahu persis sejauh mana kebenaran yang mereka katakan. Kamu orang jahat ya, Charlie? Emily menggoyangkan jari telunjuknya. Charles memalingkan muka, berharap bisa menutupi sesuatu yang telah diungkapkannya, atau mengungkapkan sesuatu yang diinginkannya, tampak seolah-olah diselubungi. Karena itu dia lalu memberi isyarat pancingan kepada seorang pelayan wanita agar datang ke meja mereka. Dan sebelum si pelayan sadar akan perangkap yang dimasukinya, dia mendapati dirinya menerima pesanan makanan dan minuman pengganti. Kasihan dia, kata Carles ketika si pelayan sudah masuk ke dalam. Dia tidak akan mampu hidup dalam perekonomian yang baru nanti. Negeri ini perlu ditandang pantatnya. Kamu tidak boleh mengambil 2 giliran, Charles. Ya, aku tahu. Itu tadi hanya pendapatku saja. Mark sedang mengangguk-anggukkan kepalanya. Kujamin ketika dulu kafe ini baru dibangun, tidak ada pelayan yang tidak manis di sini. Permainanmu lumayan. Oh ya, apakah kita harus terus bermain? Orang normal tidak menghabiskan waktunya dengan bermain permainan ini. Oke, tunggu sebentar. Kupikir aku bisa hidup di Hongaria selamanya. Aku bahkan tidak pernah ingin kembali ke Amerika. John tersenyum memikirkan bagaimana Emily menatap di Eropa Tengah.
membesarkan anak-anak Hungarianya agar menjadi orang-orang pertama yang tidak merokok dalam sejarah bangsa Hungaria. Pernyataan Scott untuk ronde ketiga, bahasa Inggris lebih sulit daripada bahasa Hungaria. Dan pernyataan John, Scott adalah anak kesayangan orang tua kami. Orang selalu bisa merasakan perasaan tidak enak tidak enak badan merayapi permainan sincerity saat mendekati ronde keempat. Rasa tidak nyaman yang khas, suatu gelombang kantuk yang merayap pelan. Percakapan di luar pernyataan permainan akan muncul dan berkembang, tetapi juga menjadi ujian saat para pemain sama-sama menggerahkan energi untuk mengingat-ingat apa saja yang telah mereka ucapkan, yang mana di antara ucapan-ucapan itu yang benar. Dan di petang hari bulan Mei itu, tampaknya seolah-olah Karl saja, atau barangkali dia dan Emily, yang belum kehilangan gairah mereka. Selagi waktu mendekati jam 6 petang, semua orang kecuali Scott telah mengonsumsi terlalu banyak gula, kafein, atau alkohol. Scott bersandar ke belakang dalam kursinya yang terbuat dari besi tempah, atau menatap langit yang sedang melembut melalui celah-celah dedaunan pohon yang menggantung di halaman. John merasakan kekecewaan dan rasa berat di kaki. Seakan-akan dia sedang menaiki eskalator yang tidak bergerak. Mark sudah mabuk oleh Unicum yang diminumnya, sejenis minuman keras terbuat dari tumbuh-tumbuhan mentah yang sangat dicintai rakyat Hungaria. Dan selagi dia menjadi cengeng oleh pengaruh minuman tersebut, dia memicit-micit kepalanya dengan pandangan sedih, menatap kantor penerbangan yang kotor penuh debu. Ronde keempat.